Kak, tahu nggak sih? Masa, aduh, aku sampai nggak bisa berkata, sumpah. Aku tahu sih, ini yang lagi viral. Iya banget, ya ampun, kayak kenapa sih? Kayak kenapa harus diungkit-ungkit lagi, bener nggak? Nah, padahal semua kayak, aduh, keluarganya ya, kamu memang udah nggak bisa berkata-kata lagi ya? Kayak greget banget. Dia masing-masing. Itu kejadian udah lama banget, tahun 2007 atau 2008 kan? Nah, itu kenapa harus diungkit-ungkit lagi sih Kak? Kak. Halo Sobat DB News. Nah guys, tadi yang kita gosip-gosip itu, kalau kalian belum ngerti atau ketinggalan belakangan ini, sosial media kita itu dihebohkan sama ulah Ahmad Dhani lagi. Nah, dia mempublish sebuah video kedua di akun YouTube pribadinya terkait kontroversinya saat perceraian dengan mantan istrinya yaitu Maya Estianty. Brandingnya itu sih untuk pembelaan anaknya dan istrinya yang terus dihujat. Benar sekali. Nah, video ini tuh durasinya lumayan panjang ya guys, hampir 24 menit, hampir setengah jam ya Kak. Hampir 30 menit ya, benar. Isinya itu potongan-potongan pernyataan Maya Estianty ketika diundang ke beberapa podcast. Dan menurut Ahmad Dhani itu adalah fitnah ke dia dan Mulan Jamila. Tapi tujuan Ahmad Dhani itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, Kak? kita juga kayaknya perlu cari tahu sebenarnya ya biar clear aja. Gitu sebenarnya. Nah, video tadi yang pertama terkait Ahmad Dhani tadi sudah disebutin oleh kakak di sebelah saya. Nah, video yang kedua ini sebenarnya kompilasi videonya tuh Kak terkait SP, panggilan SP ketiga di pengadilan terkait perceraiannya kurang lebih ya 15 tahun yang lalu bersama mantan istrinya yaitu Maya Estianty. Nah, sebenarnya tujuan Ahmad Dhani itu apa sih Kak? Aku juga bingung ya Kak, jujurnya kayak kenapa harus upload sampai 2 video yang itu harus dipublish di masyarakat. Dan itu ada part 2-nya loh Kak. Bener. Nah, ini kayak perlu kita cerita lebih lanjut sebenarnya tujuannya itu apa sih teman-teman. Hal ini juga akan menimbulkan pembelahan ya di masyarakat atau khususnya di netizen. Akan ada pro dan juga akan ada kontra terkait video-video yang sudah diunggah oleh Ahmad Dhani di kanal YouTube pribadinya. Yang part 1 kemarin udah lihat belum Kak? Aku udah lihat nih yang part 1. Ini ada loh Kak, part 2-nya. Ya kenapa harus diupload lagi? Padahal kita perlu tahu di part yang pertama tuh udah banyak banget netizen yang kayak kenapa harus diupload lagi? Dan itu dihujat abis-abisan dan dia malah mengunggah. Iya, mengulang. Untuk yang kedua kalinya gitu. Nah, di video kedua ini Ahmad Dhani ini menunjukkan dokumen SP3-nya laporan ke ADRT Maya dulu. Nah, kira-kira gimana ya Kak reaksi kita melihat ini pertama kali ya perdana kita melihat video ini. Yang video kedua ya Kak ya. Iya. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi kita coba tonton sebagian kecil dari video kontroversi ini dan kita lihat bagaimana sih sebenarnya Dhani menyajikan sebuah yang katanya fakta dari sisi atau POV dari Ahmad Dhani itu sendiri. Langsung aja sih Kak ya. Oke, langsung aja. Wah, ini ya. Oh, ini ya videonya. Oke, nah ini kayaknya Maya lagi diundang podcast ya Kak ya? Iya. Terkait, wah. Ini kok nggak ada suara ya? Kok nggak ada anjir? Harusnya ada. Spirna. Nah ini kayaknya Maya lagi diundang podcast ya Kak ya? Iya, jadi mungkin menurut Ahmad Dhani tuh yang kayak wah ini fitnah banget, jadi gitu. Dipotong-potong gitu. Benar-benar. Jadi clickbait ya Kak? Iya bener banget. Nah ini soal perselingkuhan juga ya disinggung-singgung. Dikatakan oleh POV-nya Ahmad Dhani fitnah. Gitu. Tuh fitnah. Langsung keluar fitnah. Wah ini akhirnya jadi perbincangan publik dan lagi ya, padahal setelah kebahagiaan anaknya menikah, anak pertamanya Ahmad Dhani kan Ahmad Dhani namun ya mengunggah sebuah yang jadi apa ya malapetaka lah. Iya, kontroversi ya malah ya. Oke, kita coba lihat video yang kedua. Oh, ini dia kesal sebagai seorang suami karena istrinya terus dihujat ya oleh netizen seperti itu.
Oh ini alasan Ahmad Dhani Kak, karena kenapa dia mengunggah video tersebut untuk kedua kalinya. Iya benar banget. Ini next ya. Ini yang SP3-nya. Pada tanggal berapa tuh Kak? 2007. Ya kan 21 Agustus 2007. Berarti berapa tahun lagi Kak? Berapa tahun yang lalu ya? Itu berarti 21 dikurangi 3 tahun berarti ya kurang lebih 18 tahun yang lalu. Belasan tahun sudah mulai beranjak dewasa, ada Safia. Tuh, ya, tidak cukup ya. Ini pernyataan kepolisian. Nah, dalam surat tersebut ya Kak, ternyata diketahui bahwa memang laporan dari Maya Estianty pada tanggal 21 Agustus tahun 2007 silam itu ternyata tidak cukup bukti. Maka dari itu Ahmad Dhani ingin mengungkapkan kembali bahwa itu tuh tidak benar. Tidak ada yang namanya KDRT. Mungkin Ahmad Dhani juga pingin membersihkan namanya. Iya, membersihkan namanya dan kayak itu tuh semua fitnah gitu loh. Betul, mungkin ya, tapi ini kan hanya asumsi ya teman-teman. Netizen kan udah bisa menebak ya. Nah, lebih tahu dari yang maha tahu sebenarnya. Kayak levelnya. Langsung ceplos gitu. Bener banget. Nah, kita benar-benar nggak expect banget. Ternyata memang video yang kedua ini memunculkan bukti dari SP3 langsung ya Kak, surat dari pihak berwajib seperti itu. Kasian sih Kak anak-anaknya kayak Al, Dul dan Safia, tapi dari situ itu takutnya malah kena hujatan lagi. Iya, kena gitu loh anak-anaknya Kak. Gitu. Iya. Kan mereka harus melihat orang tuanya kembali diserang oleh publik ya, karena kesalahan yang kenapa harus diulang kembali gitu untuk dihapus dan menjadi perbincangan publik seperti itu. Nah, apapun alasan Ahmad Dhani, kalau misalnya tujuannya itu membela anak, dengan cara seperti itu menurutku bisa memperkeruh suasana sih Kak ya. Dan bisa terlalu melukai anak-anaknya juga lebih dalam gitu. Jadi bukan malah menenangkan suasana atau kayak mengklirkan, itu sama sekali menurutku enggak banget sih Kak caranya. Berujung pada hujatan dan lebih dan lagi gitu. Padahal Kak, pada video pertamanya itu lebih dari 40.000 netizen berkomentar. 40.000 guys. 40.000 itu bukan cuma ratusan. Iya, tapi ini berpuluh-puluh ribu loh guys. Dan itu mayoritas Kak, kalau kita tahu ya, itu ternyata isi dari komentar di YouTube-nya Ahmad Dhani sendiri tuh hujatan untuk dirinya sendiri bahkan. Itu kan kayak balik lagi ke dianya gitu hujatannya. Karena netizen bilang itu Maya itu cuma cerita pengalaman pribadinya, bukan memfitnah seorang pribadi, salah seorang aja gitu Kak. Tapi Kak, video Dhani ini malah memperkuat simpati publik ke Maya yang selama ini diam. Jadi video-video yang Dhani upload itu bahkan malah lebih banyak mendukung Maya Estianty kayak gitu Kak. Ya? Iya. Bukan justru mendukung dia ya Kak? Iya, bener banget. Coba guys kita lihat ya videonya. Iya, ini coba kita lihat videonya. Nah, ini dari anaknya sendiri ya Kak. Emang ini ya? Jujur ya, dari semua pelajaran hidupnya. Nah ini. Coba bentar. Iya, Al-Ghazali. Nah, respon Ahmad Dhani. Respon Ahmad Dhani. Al-Ghazali ini ya. Ini video yang pertama reaksi dari anaknya ya. Cerita rumah tangga seperti ayahku. Bukan berarti aku benci atau apa. Aku tetap sayang sama papa. Tapi aku tahu banget perempuan itu harus dihargai. Oh, bahkan anaknya aja Kak nggak mau mengulang ya. Tapi dia nggak menjelek-jelekan ayahnya sih. Dia tetap bilang kalau dia tetap menghargai ayahnya dan tetap mencintai. Tapi mungkin caranya aja Kak yang salah ya. Mungkin dia pengen nanti keluarga kecilnya. Karena dia baru menikah juga ya Kak. Faktornya ingin bahagia dan menjadikan pelajaran pernikahan orang tuanya itu menjadi sebuah pelajaran buat hidup dan bersama istrinya nanti kayak gitu. Yang anak keduanya pun juga El Rumi bilang kayak waktu diwawancara tuh kayak jangan ngejar-ngejar aku karena dia nggak mau Kak diwawancara. Dia udah saking no comment ya Kak? Iya, no comment lah, please lah jangan tanya aku gitu. Iya, karena ini juga jelas banget Kak menunjukkan bahwa memang mereka itu sebenarnya nggak nyaman juga, nggak buat gitu ya buat ditanya ya. Ini karena ini bukan berita yang menyenangkan, bukan berita yang bahagia gitu, tapi justru berita yang kayak
menyedihkan lah ya, itu kan kejadian beberapa tahun silam seperti itu, dan posisi menjadi anak mereka pun menjadi posisi yang sungguh sulit ya Kak ya. Bukan cuma netizen atau anak-anak gitu, tapi sampai komentar dari salah satu dokter psikolog ya. Wah, ada ya Kak. Gading pun sampai ikut bersuara karena turut prihatin dengan kondisi mental anak-anak yang harusnya itu dididik dari awal, dari dini sejak dini tuh kondisi yang bahagia, penuh dukungan dan juga support dari kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tadi menonton video reaksi dari Al-Ghazali sendiri sebagai seorang anak pertama dari Ahmad Dhani dan juga Maya, dia juga sepertinya pengen nggak komen apa-apa gitu ya Kak. Sama juga halnya dengan adiknya Al-Ghazali, El Rumi. Dia juga no comment waktu dia dikejar-kejar wartawan pun dia kayak stop, jangan kejar-kejar aku. Ya. Udah, aku nggak mau komentar apapun tentang hal kejadian yang udah berlalu gitu. Nah, menunjukkan banget kalau mereka itu nggak nyaman ya buat diomongin hal itu dan ditanyakan terkait keluarganya yang mungkin membuka kontroversi gitu ya Kak ya. Di tengah masyarakat yang sebenarnya keluarganya pun udah bahagia masing-masing gitu. Karena di posisi mereka pun sebagai seorang anak pun pastinya sulit banget ya Kak ya. Dan bukan cuma netizen ataupun anak-anak aja yang memberikan reaksi ataupun memberikan komentar. Nah gitu. benar banget. Salah satu dokter psikolog yaitu Dokter Mita Gading pun sampai ikut bersuara karena dia turut prihatin dengan kondisi mental anak-anaknya yang menjadi korban seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa memang korban sebenarnya dari perceraian dari orang tua itu bukan hanya orang tuanya secara pribadi, namun anak-anak lah nanti yang menjadi korban, terutama hasil-hasil video-video yang tersebar luas di media sosial. Karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang guys. Jadi hati-hati dalam bersosial media juga. Betul. Tapi nggak hanya psikolog aja loh guys yang angkat suara, tapi Ustadz Dery Sulaiman pun juga memberikan pandangan terkait video yang sudah Ahmad Dhani upload gitu ya kayak. Dia sempat Ustadz Dery ini sempat nanya loh langsung ke Ahmad Dhani kayak kenapa upload video tersebut seperti itu. Dan Ahmad Dhaninya tuh juga bilang karena branding mencintai anak-anak dan membela anak-anak dan istrinya gitu loh Kak. Jadi niatnya ya Kak? Iya, niatnya seperti itu. Tapi Ustadz Dery Sulaiman tuh juga menilai kalau caranya tuh kurang tepat. Justru itu jadi bumerang bagi Ahmad Dhani dan sekeluarga gitu. Benar banget. Karena apa gunanya sih membersihkan nama baik anak? Benar kalau banget. itu justru membuka luka lama dan menimbulkan trauma baru seperti itu. Nah, menariknya di tengah badai kritik ini ada salah satu sahabat Ahmad Dhani yang bernama Ali Lubis yang mencoba membela POV Ahmad Dhani seperti itu. Dia mengatakan bahwa Ahmad Dhani ini cuma ingin melindungi istrinya yaitu Mulan Jamilah, istri barunya, dan anak-anaknya yaitu El, Dul, Safia dan juga anak-anaknya yang lain seperti itu. Dia juga menekankan bahwa anak-anak seharusnya tidak jadi korban dari konflik masa lalu orang tuanya. Hal ini juga menjadi sudut pandang baru nih bagi kita untuk kita dengar juga karena setiap pendapat pun patut kita hargai seperti itu. Bahwa mungkin ada niat di baliknya, namun tetap saja caranya juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut kayak gitu. Nah, kita udah ngomongin seluruhnya tokoh Ahmad Dhani, tapi kita nggak memunculkan respon Maya Estianty yang gitu jadi topik obrolan hal ini ya. Nah, ini kita ada satu video respon bagaimana sih respon Maya Estianty setelah mengetahui fitnah-fitnahan seperti itu dari videonya Ahmad Dhani gitu. Nah, kita bisa lihat nih Kak, dia ternyata lagi pamer kolam renang baru yang dibuatkan oleh suami barunya. Bahkan nggak ada nyenggol klarifikasi, bahkan nggak ada sama sekali guys. Ini menunjukkan bahwa memang Maya Estianty ini telah memulai hidup baru, kebahagiaan baru bersama suami sudah barunya. Bahagia gitu ya Kak ya, tanpa mendengar gosip-gosip di luar sana gitu loh Kak. Dia udah nggak peduli karena dia rasa bahwa masa lalu cukup berlalu. Nah, benar banget. Aja. Nah, habis dia buat kolam renang, dia dibelikan mobil sama suaminya. Mobil baru. Iya, apa nih mobilnya nih? Kita coba lihat ya. Wah, gila, ini mobil ya ampun, berbelas-belas miliar loh Kak. Ini nggak murah ya Kak ya? Wah, sampai miliar Kak.
saking cintanya, saking Iya. bahagianya ya dia dengan keluarga barunya, dengan Dia suami membalasnya memakai kelas Kak. Dia jadi kayak beda ya? iya bener banget. Jadi dia nggak pakai klarifikasi dia apa, tapi dia dia menyenggol iya. sama sekali nama Ahmad Sama Dhani sekali. di videonya ini. Ya, Dia cukup bener-bener berbahagia. enjoy banget sih Kak sama kehidupannya ya. Iya. Wow, Wah, keren ini banget sih. Mobilnya keren banget teman-teman. Nah, di tengah hiruk pikuk ini Maya juga justru memilih untuk bungkam dan hanya menyebarkan berita-berita ataupun kebahagiaan di kehidupan barunya. Dia nggak ngasih tanggapan secara langsung juga, malah lewat Instagram story-nya tadi dia membagikan bahwa dia sedang dibelikan Iya. mobil baru dan juga lagi bangun kolam renang baru bersama suaminya kayak gitu. Itu bener-bener respon yang sangat elegan dan kelas atas banget sih Betul Kak ya. sekali. Dan dia juga menunjukkan kalau dia tuh totally udah move on dan fokus pada kebahagiaan keluarganya yang sekarang dan tidak mau lagi terpancing sama masa lalu. Benar. Nah, menurut kita ya, Iya. setelah melihat berbagai video tadi, melihat berbagai respon tidak hanya dari anak-anak, dari publik, tapi juga ada beberapa tokoh juga yang dilakukan Ahmad Dhani ini memang terlepas dari niatnya ya, bahwa tindakannya ini cukup kontroversial ya Kak, karena mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu seperti itu. Alih-alih mendapatkan simpati, justru Ahmad Dhani ini mendapatkan hujatan lah dari publik, dan hal ini juga memperkuat posisi Maya Estianty Nah, benar. dari simpati-simpati publik seperti itu. Nah, penting juga bagi kita ingat perceraian itu sulit, tapi terus-menerus membuka luka lama di ruang publik, apalagi melibatkan anak-anak itu jauh lebih merusak. Dan juga anak-anak itu seperti Al, El, Dul, Safia dan semua anak-anaknya lain, mereka itu juga mempunyai kehidupan yang lain dan perasaan. Jadi mereka yang harus menanggung beban sosial kalau misalnya mereka menjadi inceran media dan bahkan mengalami bullying seperti kasus Safia setelah pernikahan Al dan Alisa kemarin. Itu cukup Iya. sangat disayangkan, akhirnya dampaknya pun merembah kemana-mana Iya, ya Kak ya. benar. Nah, harapan saya dan saya yakin juga ini menjadi harapan kita semua ya teman-teman, bahwa agar kedua belah pihak, dari pihak Ahmad Dhani maupun pihak pihak Maya Estianty dapat berdamai Iya. dari semua drama-drama ini. Fokus pada kebahagiaan keluarga masing-masing, Iya. berdamai demi anak-anak dan juga masa depan mereka seperti itu. Karena masa lalu biarlah berlalu. Yang penting bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama untuk anak-anak. Dan untuk kita para warganet dan netizen, kita harus belajar dari kasus ini. Jangan mudah tersulut emosi, jangan semakin memperkeruh suasana dengan komentar-komentar negatif kalian. Mari kita ciptakan lingkungan yang digital dan lebih positif, yang mendukung perdamaian dan kebaikan, bukan permusuhan. Nah, itu teman-teman DB News, analisis kita dan juga sedikit POV dari kita Iya. juga selama berbagai videonya tadi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, kita juga pengen tahu nih sebenarnya pendapat kalian tuh seperti apa sih? Nah, betul. Coba ketik di kolom komentar di bawah ini. Mungkin respon kalian sama dengan kita sebagai netizen, atau kalian punya respon sendiri, atau bahkan respon kalian setuju dengan pembelaan Ahmad Dhani gitu ya, mungkin nggak ya. apa-apa, kita semua berdiskusi di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel DB News. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalau kita upload video baru kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video DB News selanjutnya. Bye!